Tapi ada berapa banyak memang Lumayan film? 30 sampai apanya medianya? Ada medianya. 30 sampai 40. Ada 30 Ya sampai memang 40. yang memang khusus film, hiburan, lifestyle gitu loh. Itu memang dari luar, film luar atau film dalam? Yang aku pegang film luar sih, sama 21. 21 luar. Indonesia udah ada ini sendiri sih. Udah punya IO sendiri. Oh gitu. Kok ini emang beberapa sih, nggak semua. Disney aku nggak pegang. Disney enggak. UIP kadang-kadang, Warner pegang, Sony Picture pegang. Besok indie besok indie itu film Korea, pas film Korea. Oh pas film Korea. Buat family judulnya. Tapi kalau comparing dengan yang produksi Indonesia, film Indonesia dengan film luar, lebih banyak atau balance atau masih banyak Film Indonesia impor sih ya? banyak. Oh banyak banyak ya? banget. Kok nggak kedengeran ya? Apa saya nggak kedengeran? Itu semua mereka, cuman memang enggak, mereka tuh banyak sekali kan. Suamiku di LSF, jadi tuh waduh banyak banget itu, bisa sebulan bisa berapa yang disensor, sehari bisa berapa. Kualitasnya? Hebat ya. Iya, penontonnya banyak kok itu. Oh banyak. Jadi Banyak, tapi juga ada yang flop, tapi bikin lagi nggak kapok-kapok loh itu produsernya. Dia mungkin ini flop, dia coba lagi yang ini, coba ini. Tapi 300.000 aja tuh udah untung katanya. Oh ya? Katanya. Jadi pada banyak yang bikin film. Apalagi yang kemarin yang pada jutaan itu kan, penonton jutaan. Yang agak lain, yang kemarin itu apa lagi, atau ada horor apa. Aku jarang sih nonton film horor. Jadi kayak gitu. Tapi banyak film. Kalau Indonesia kenapa kebanyakan film horor semua tuh yang Iya naik? karena tahu pasarnya ada. Pasarnya ada dan memang horor Iya emang sebagai ada. ini ya. Penontonnya Kok yang edukatif, yang seperti Disney. Nggak laku udah. Tapi kalau luar itu masuk ke sini banyak yang nonton Ada juga yang kayak nonton, Disney iya, gitu. Pokoknya gitulah. Nggak ada apa karena taste-nya kita nggak ya? Iya, nggak tahu Taste-nya kita juga. tadi omelin nggak sama ini ya. Cuman tapi di encourage lah semuanya orang kita tuh untuk buat film, short film atau layar lebar, banyak layar lebar. Itu semua horor yang ada di bioskop sekarang banyak. Dan sekarang ada spesial film bioskop untuk film Indonesia. Namanya Sam Studio. Ini keluarganya Pak Gop, jadi iparnya ponakannya Pak Gop bikin bioskop di 17 titik di daerah. Kemarin aku yang launching pertama kayaknya kerja sama Raffi deh, di Sukabumi yang gitu itu titik-titik. Tapi hanya untuk film Indonesia, mereka hanya terima film Indonesia. Oh that's good ya. Iya, karena kan di sini kan 21 atau CGV Sinopolis kan tuh antre juga mereka kan. Dan apakah mereka lebih prioritas yang film luar? Enggak juga, emang ya mungkin duluan atau bagaimana, pokoknya itu penuh sekali. Jadi kayaknya kan waduh kok gue nggak dapat tanggal mungkin ya, kayak gitu-gitu. Ini lumayan nih ada sekali nampung, cuman memang di daerah, bukan di ibu kota gitu. Nah kalau diambil begitu, kemudian dia tidak lolos, dikemanain tuh biasanya? Enggak ada sih, emang dia nunggu aja. Gone aja. Dia nunggu, ya enggak, dia akan berjuang untuk masuk ke bioskop. Mau nanti bulan keberapa, tapi kebanyakan sih masuk semua, cuma memang tidak pengennya misalnya kapan nih, misalnya mau 30 Januari gitu, atau mau nanti 5 Februari, ya lo nggak dapat, mungkin dapatnya nanti Maret misalnya. Gitu. Tapi berarti kalau kita nih secara individu dan mampu buat film, bikin aja, pasti ditayangkan gitu. Iya pasti. Hanya menunggu. Iya tinggal, iya pasti ditayangkan. Yang penting lolos sensor dulu, harus sensor dulu ya. Sensor kan juga enggak. Sensor kan nggak motong kan sekarang, bukannya dipotong, cuma untuk klasifikasi usia. Iya, betul. Kasih 13, 21, nah kadang-kadang ngototnya mereka yang katanya sih, aku udah cerita aja ya. Sudah dibilang 17, ngotot minta 13, nanti di situ dibalikin. Lu buang lo yang ini deh, kalau emang lo bisa lebih ini. Gitu. Oh, kayak gitu. Jadi sekarang gitu. LSF jadi lebih terbuka ya. Jadi nggak ada blur-bluran, nggak ada motong kayak zaman dulu editingnya. Editing film kan sekarang digital semua udah. Kita bisa nanya-nanya juga nih, siapa tanya kan kita punya fasilitas. Nggak karena kan kalau musik kan seperti forever lah. Musik pasti kita apapun ada musik kan. Nah kemudian lihat di sini animo film kan banyak sekali. Cuman kan kualitasnya itu gimana ya cara kita menentukan melihat kualitas. Kalau saya suka nonton film, tapi jarang sekali nonton film Indonesia. Kecuali yang agak lain. Iya, ada film inilah ya direkomen apa gitu. Direkomen banget. Oh, lu kalau nggak nonton lu kayak gimana tuh. Jadi
apa sih baru kita nonton. Tapi kalau yang lainnya betul-betul Nggak nonton. gak ada appetite untuk menonton. Kenapa ya itu? Kenapa tuh kalau kayak gitu? Ya nggak tahu, mungkin pernah trauma kan film jelek. Kalau aku sih nonton semua. Aku sih kalau sempat aku nonton. Nggak kan setiap hari udah nonton juga, sebulan bisa 3-4 kali ya film barat ya. Jadinya aku sempetin yang deket rumah aja gitu loh. Kalau film Indonesia berapa, tapi kalau horor pilih-pilih gitu loh. Takut, bukannya apa ya, takut aja. Karena gitu. takut aja. Takut, Tapi kalau emang serem sekali. Itu serem sekali loh film Indonesia tuh horornya. Masa sih? Ya kemudian aku sih serem gitu dong. Kan suka ada trailer kan kalau kita lagi nonton. Alamak, ulang itu kok serem loh. Bagus juga serem loh, aku bilang. Cius. Iya, mengerikan gitu. kita mesti nonton ya. Cuman Nonton ya. kadar Emang sadis pernah nonton gitu nggak? loh. Pernah ya? Film Horor Indonesia horor. kan sadis ya, serem ya. Takut Oh, ya. Aku sih takut loh. Lebih jump scare ya. Iya, jump scare Oh, gitu scare lah. Aku apalah gitu lah pokoknya. Oh, ya? Aku sih nggak begitu. Ya, beberapa. Serem loh, potongnya itu kepala terus muncul, aduh serem deh. Oh gitu. Oh, yang misalnya sadisnya iya, ya. kalau yang sadisnya gitu. Potong aja. Nggak kan? Bisa. Oh sekarang Terus sensor udah nggak begitu ini. kita serem ini bener kita bikinnya dan bikinnya bagus gitu, bener-bener bagus. Ya, efeknya juga udah bagus. Kalau dibandingkan, kalau dulu kan kita bilang film Indonesia nggak Cuman begitu. ya kalau ya cerita sih masih kadang-kadang suka gimana gitu kalau aku sih. Suka agak Anakku kan penulis senario. Anakku tuh penulis senario film. skenario film apa nih? iya. Jangan-jangan horor. Enggak. Kita udah komplain. Dia enggak, maksudnya dia tergantung dia pesanannya, tapi dia mereka mini seri sekarang. Yang terakhir Hamka tuh dia bikin. Yang zaman dulu lah kalau misalnya apa sih namanya? Get Married, tapi mulai 2 3 4 dia Iya. gitu-gitu loh. Jadi emang dia hidupnya cari duitnya dari Dari situ. menulis. Dari- Sinetron juga, kadang nggak pakai nama, kadang apa. Mini series yang kebanyakan. Sekarang di video. Aku aja nggak pernah nonton. Oh gitu. Emang hidupnya berjuangnya itu dia. Tapi survive. Hidup sampai sekarang maksudnya hidup dia bisa makannya organik, makannya sehat. Iya, iya, maksudnya gitu. Ya Kalau maksudnya kita uangnya kenapa habis aja di ya? situ, nggak punya apa-apa. Maksudnya nggak punya, terus kalau orang mungkin penulis dia dan tidak punya tim, dia selalu sendiri. Jadi kalau orang kali udah punya mobil, punya apa, dia sih nggak, bukan yang gitu. Nggak Paling gitu, itu biar jadi dia fitnessnya cewek ya. Oh. Anakku cewek. Oh di cewek ya? Namanya Cassandra Masardi. Oh iya, pernah dengar. Jadi dia sih emang ini. Ya nulis, emang hidupnya nulis gitu loh. Ini karena mulai- ibunya, karena mamanya. Enggak juga, katanya terpaksa karena katanya nggak ada warisan dari orang tua. Dia bilang gitu, ya dia ngomong orang gitu loh. Oh iya, coba warisan dari orang tua. coba gue katanya pengusaha, gue nggak capek begini deh. Tapi yang memang dia senang berbakat sih, gue lihat dari dulu. Iya, iya, iya. Aku lihat sih dari dulu berbakat sih. Nggak kan karena mamanya juga Enggak, iya kan penulis aku juga- dong. Aku nulisnya udah tua kali, udah punya anak. Kalau dia kan memang dari remaja udah nulis, udah bikin cerpen, udah bisa masuk Kompas, terus udah bikin film pendek. Sempat ya sekolah IKJ, sekolah UI ya kayak gitu-gitu. Oh. Dan emang passionnya tuh Di ini. bagus, dia emang kayaknya sih bagus deh, pinter Ya dia. ini kan udah ada namanya sekarang kan kalau Iya, dengar Cassandra iya. Marsudi, gitu Iya. kan. Bisa nggak semua orang menulis? Hah? Bisa, harus bisa lah. Bisa. Ya aku aja orang biasa bisa. Mulainya dari mana? Ya. Ini mulainya dari Wah, mana? Ini bagus loh. Soalnya gini. Tadi kan saya di Kewani, gila nyambung. Kan itu kan soal perempuan semua ya. Ya perempuan itu kan tanda kutip nih susah nyari pekerjaan yang di rumah. Kalau nulis kan di rumah toh atau di mana? Di rumah, Di ya rumah kan dimulai bisa. di rumah Maksudnya lah. Habis itu baru nenteng si tab. Aku pakai tab ya. Baru nenteng mau duduk di kafe, di resto, di pojok mana gitu. Suka-suka yang ada wifi gitu ya, kayak gitu. Kebanyakan aku memang di rumah, di luar, di kafe aku kebanyakan sendiri sih, mojok-mojok sih. Emang gitu. Kalau misalnya kita mau encourage perempuan-perempuan nih Indonesia yang sekarang, apalagi sekarang banyak yang di PHK loh ya kan. Intinya Tapi kan balik lagi- nggak semua orang suka menulis Menulis. dan membaca. Karena aku selalu bilang gini, menulis bisa ya. Untuk jadi penulis ya, untuk jadi penulis nih, so taunya nih aku ngomongnya harus suka baca. Baca tuh juga nggak usah yang berat-berat. Dimulai dari suka baca. Baca apa aja, mau koran kayak, mau apa, zaman dulu ada koran ya, suka tabloid kayak online apa kayak gitu, iklan kayak, melihat huruf itu loh, menyambung huruf. Kalau aku bilang sih gitu ya, karena aku juga bukan yang kutu buku, itu juga bukan gitu loh. Mungkin dibandingin anakku, suamiku, mungkin mereka yang lebih fokus ya kalau baca atau apa. Aku juga pembaca novel zaman dulu, Margate apa segala macam gitu ya. Cuman tidak yang ada favorit siapa gitu, biasa aja. Tapi senang membaca, senang melihat, lihat-lihat gitu. Terus apa aja saya lihat terus dipikirkan gitu loh.
Aku gitu kalau saya pribadi ya. Ini kan yang lain. Waktu decide gue mau nulis gitu. Itu karena bagaimana caranya? Karena gelisah aja. Karena kan saya tuh hidupnya bukan hidup ya, maksudnya saya bilang hidup sih. Hidup saya tuh di Paris. Jadi saya habis SMA langsung ke Paris. Hidup di sana. Bukannya itu saya yang foya-foya bukan. Jadi benar-benar berjuang. Sekolah melahirkan, kawin di sana, punya anak di sana, berjuang, uangnya pas-pasan gitu. Terus mandiri banget gitu loh. Mandiri, dan kemudian emang keluarga suamiku memang penulis kan. Cuman yang tidak kepikiran menulis tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada baca sih ya. Nonton televisi senang, nonton film senang gitu, bioskop kalau ada sempet gitu ya, kalau ada duitnya juga. Dan itu bergantian karena nggak ada yang jaga anak kan. Dan udah pas pulang harus pulang ke Indonesia. Itu mulai bukan puisi loh, orang kan biasanya puisi catatan harian aja nggak punya, puisi gitu kan. Aku nggak langsung cerpen, dan itu aku lempar, dan yang bikin semangat terus ingin menulis karena lempar ke Kompas, dimuat di Kompas Minggu. Itu kayak nggak salah. Itu the first time tuh, pertama kali itu. Tapi sebelumnya ada juga, tapi ya lempar ke majalah kayak Kartini gitu ya. Tapi pengen yang koran kan. Mungkin dulu lebih mudah ya, masih pakai mesin tik tuh. Aku kirim ke Kompas Minggu beberapa kali dimuat. Kemudian memang aku merasa diriku sebagai penulis cerpen. Kayaknya wah jago nih gue nulis cerpen gitu. Iya, dan memang lebih sulit. Tapi untuk aku mudah, lebih sulit karena dalam waktu cuma berapa halaman kita harus selesai. Dan mau problemnya, mau ada masalah, kita harus selesai. Dibandingin novel yang ini setengah mati loh. Jangan main-main lo bikin novel, berat banget. Apa lagi, dan aku nggak terlalu suka metafor kan. Pasti lo jatuh, lo mati, lo sakit nih, lo patah hati, apa ya udah. Kok saya ya. Ya udah, sejak itu nulis terus, tidak berhenti nulis. Walaupun gak dikenal orang, nulis terus gitu. Bukunya gak laku, nulis terus. Akhirnya jadi buku kayak gitu kan. Cerpen itu dikumpulkan jadi buku, diterbitkan, penerbit ada yang mau tuh, alhamdulillah banget penerbit. Pertama kali kayaknya ada Sarinah, mungkin ingat ada Yayasan Sarinah terbitin kumpulan cerpen. Kemudian mereka menawarkan. Terus kemudian penerbit buku Kompas tuh mau menerbitkan kumpulan cerpenku yang pertama juga. Ya maksudnya yang udah cerpen keberapa lah gitu. Dan itu kan jadi semangat ya. Maksudnya ada yang mau nerbitin. Gitu terus. Sampai hari ini ya ada beberapa yang indie sih. Ada yang sendiri juga. Kalau penerbit menolak gitu kan, kita kan pengen terbitin nih ke sana ke sini, dan penerbit apalagi belakang ini penerbit udah mulai sepi kan, udah mulai kayak milih-milih banget. Akhirnya yang ini nerbitin sendiri, kok ini nggak nih Kompas, ini terbaru juga Kompas. Saya suka tuh baca yang begini-begini. Ini novel tapi santai tapi novel grafis. Ini aku gambar sendiri sih. Gambar sendiri coba dong. Gila ya ini udah enggak. Orang art banget, artis banget ya. Itu tapi teman. And Paris is the place. Enggak, emang seneng aja memang untuk ya tadi aku bilang karena gelisah, karena apa gitu, kayaknya udah lega deh udah nulis gitu. Itu kegelisahan itu karena apa? Enggak tahu, kayak lebih seperti nggak cocok gitu loh. Nggak cocok ada di bumi, di tanah air ini gitu waktu itu ya. Waktu itu kayaknya nggak bisa deh, kok banyak hal yang nggak sesuai, nggak ini aja, nggak serak gitu, nggak apa sih. Jadi memang tulisanku tuh nggak ada yang romance, nggak ada, lebih kepada ini lagi tidak jatuh cinta. Ini kebetulan aja nih main-main juga nih. Sama manusia planet. Jadi lebih pada kemanusiaan gitu, lebih pada orang yang sulit, orang yang dikejar Satpol PP yang gitu-gitu loh, orang yang lebih ke situ-situ ceritanya, lebih banyak yang begitu. Jadi memang nggak terlalu populer mungkin ya, cuman memang nggak bisa. Nah terus berjalan waktu pengen ya mungkin nggak tahu kenapa, lingkungan atau apa, baru mulai novel aja baru ditulis pertama itu 2015 lo, bayangin aja. Dari sekian cerpen, kumpulan cerpen, baru berani atau baru masa sih nggak bisa bikin novel gitu. Pasti itu ada yang encourage, itu juga ada yang nge-push gitu. Itu juga sangat sepi, isinya tuh juga nggak ada. Aku bilang ini novel tuh nggak ada
ada problem loh istilahnya, cuma tentang perempuan aja sendiri aja. Tapi panjang aja ceritanya, mau dipanjang-panjangin jadi novel. Semua problem perempuan gitu di situ. Nggak ada, jadi nggak ada yang konflik. Ini kayak gak ada konflik deh, ini apa sih? Tapi itu lumayan sih, Langit Terbuka judulnya tentang perempuan yang sendiri gitu loh ya. Gitu, Langit Waktu Terbuka ntar mau cari Iya. Saya suka baca soalnya. Nah, saya kenapa kalau lagi travel gitu saya sukanya kayak gini-gini karena nggak sampai sejam naik selesai kan. Kecil. Dan ini nggak tahu sekarang animo orang baca banyak nggak sih? Kurang sih. Tapi kan ada e-book mungkin. Tapi musisi sih ada ya, cuma tidak toko buku aja kita bisa lihat. Di toko buku masih ada banyak buku, itu remaja ya, itu banyak banget loh. Mungkin mereka punya ini sendiri ya. Oke, kita ini orang dulu nih, orang dulu udah ya begitu aja gitu. Tapi ya makanya penerbit juga milih kayak Gramedia yang masih eksis kan, penerbit Kompas. Gramedia Pustaka Utama. Ini Kompas lagi. Ya, ini penerbit buku Kompas. Terus Gramedia Pustaka Utama GPU. Terus masih ada satu lagi, ada beberapa penerbit Kompas. Mereka juga milih-milih gitu loh. Tapi dari segi penjualannya sih yang tertarik, iya, oke lah sebenarnya, ya. Enggak juga ya? Enggak juga. Maksudnya penulis itu tidak, kecuali dia cetak ulang berpuluh-puluh ada teman yang memang sukses gitu. Kita dapat satu buku royaltinya cuma 10%. Jadi kalau ini bisa dijual 60.000, kita cuma dapat 6.000. Bayangin, dihitung aja. Jadi nggak mungkin kaya. Makanya dulu kalau jutaan kayak Harry Potter ya, tiba-tiba, ya kan? Gitu. Tapi ada beberapa penulis Indonesia yang memang yang sukses, yang sukses seperti ini. Lela Hudori misalnya, itu udah cetak ulang. Ya, itu berulang-ulang. Nah, ini kayak gini kan. Ini kan ego penulis aja pengen bikin gini, nggak tahu laku apa nggak tahu. Nah, ini kalau ini kan lebih, kalau darah ini lebih, ini itu I like it gitu yang kayak gini-gini. Ini aku nggak bilang puisi karena aku bukan pembuat puisi, ini kata-kata pendek, tapi buat darah semua. Kepengen aja bikin coba. Kok bisa ya? Nggak tahu, ini agak kayak aneh loh yang itu. Jadi tapi ini kerja sama teman, maksudnya untuk gambarnya. Aku banyak. Nah, ini juga ini ide dari dia gitu ya. Ada berapa aku kerja sama gitu. Sebelumnya ada Rainbow Cake, aku bilang novel itu yang terbitin alhamdulillah Gramedia Pustaka Utama GPU. Itu 2019, itu sih lumayan lah gitu loh. Maksudnya ada dibaca orang gitu, terus ada dibeli. Loh, tapi kalau selama ini udah berapa buku yang nggak hitung lah ya? Iya, 20-an kali ada. 20-an, 30-an kali ya. Iya, mungkin enggak ya 20, 30. Tapi gitu. Pernah nggak ini ada yang membahas atau dibahas atau ya di googling aja. Cuma di googling aja ya? Enggak, mau gue di googling aja. Itu jam berapa ya? Mereka nulis, tapi aku kan nggak simpan, online di googling aja ada kok. Googling namaku atau ya namaku aja lah gitu. Namaku muncul itu beberapa buku-buku yang nggak laku itu. Oh, di situ ada juga ya? Iya, dan maksudnya Raini Masardi gitu. Nah, masih ada buku Darah, apa Sinar atau Cinta, apa Rainbow Cake gitu loh. Gitu. Iya, ini ada. Nggak, saya lagi kepengen, tahu nggak apa yang udah tua begini ya, I just said gitu. Gue pengen itu dong, coba liatin gimana cara itu bikin member di perpustakaan nasional. Aduh, iya gue juga belum pernah masuk nggak sih. kepikir masuk? Pernah masuk tapi nggak ini sih. Ya tuh saya aja nggak rajin ke sana. Nggak apa-apa, menarik sih. Pengen bagus loh. Menariknya loh. Itu ya ini dia nih. Iya, ini dia nih. Antara lahir lebar tulisan dan karya menginspirasi. Monggo dilihat di situ. Nanti dilihat. Tapi kadang-kadang kayak saya kalau lagi ngobrol gini mendingan ngobrol. Iya. Karena kayak yang di sini kan pasti udah semua orang juga udah pada tahu gitu kan. Nggak, saya penasaran aja gitu loh. Apalagi kita perempuan ya. Kita nggak ngomongin gender atau apa, tapi maksudnya perempuan itu bagaimana kita tetap take care keluarga, tapi kita juga bisa melakukan sesuatu dari segi kita punya apa sih, hobi, passion, hobi gitu loh. Syukur-syukur kalau dapat duit. Iya, syukur-syukur kalau dapat duit. Iya kan? Kadang-kadang itu jalannya kita gitu nggak syukur lagi, malah kita mungkin orang-orang yang lain selain saya dapat uang sih. Kayaknya saya doang ya, Kak. Saya nggak terlalu ngitung sih ya, maksudnya nggak tahu ya, jadi dia nggak bisa jadi contoh juga, terlalu contoh sih. Contohnya lebih kepada semangat. Ada seorang perempuan biasa masih menulis sampai setua ini gitu loh. Dan aku malah tahun ini aku berpikir mau stop kan, karena agak gimana ya, kemarin ini 2024 tuh terlalu penuh. Saya bikin buku tuh ini sama satu lagi Wajahmu Cerminmu, 4 buku terbit tuh semuanya. Produktif banget ya. Makanya itu seumur yang dibilang seumur ini itu agak terlalu ini sih, agak berlebihan. Terus saya tuh capek banget gitu.
capek banget dan tapi memang beda-beda. Suamiku aja sampai bingung gitu. Nggak Ini tahu. kenapa menulis sampai begitu banyak? Apa karena ada sesuatu yang Enggak. nggak bisa diutarakan, Iya, tapi mungkin saya juga nggak bisa bilang kegelisahan gitu. yang Iya, kayak itu makanya dia sampai kok lama banget sih gelisahnya. Kayaknya kapan bahagianya sih? iya gitu. bener. Kapan bahagianya kok? Nggak, tapi- Bahagia kok, makanya bisa nulis. Iya nggak tahu. Jadi mungkin apa kan kita kan setiap era setahun sekali kan ada masalah apalah, Iya, kemarin COVID iya, lah, iya, kemarin ini terus mungkin melanda aku kemarin adikku 2021 meninggal, terus apa sih, tahu ada iparku kemarin juga meninggal, terus tahu ada siapa sakit, terus aku juga masih tegang nih, takut aku mesti menjaga ibuku sampai sekarang, ibuku masih mampu kan, 93 tahun umurnya. Jadi aku kayak mungkin itu terus anak-anak sih udah gede, aku udah punya cucu gitu ya. Terus aku masih kerja. Ya banyak lah, hedik lah, terus jalanan gini lihat kita ke mall lihat ini mungkin itu jadi gelisah atau gitu pengen ya? tapi kan yang yang dimunculkan tidak jatuh cinta misalnya ini hanya sebagai inspirasi untuk mau bicara nih gue gitu. Gue kok ini sih gitu. Ini kebanyakan menginspirasi atau semua masalah perempuan atau Ya mayoritas perempuan atau kelihatannya ya? Iya sih. Tokohnya kebanyakan perempuan, betul. Kalau tokoh memang bisanya aku perempuan. Nulisnya, misal tokoh kayak novel ya, kita ngomong novel ya. Novel yang pertama kan Langit Terbuka itu perempuan. Novel kedua tuh 2019. Itu Rainbow Cake, itu agak psychothriller sih. Itu psychothriller, itu terbitin oleh Gramedia. Judulnya Rainbow Cake, tapi itu Tokohnya perempuan juga. Dia dibully terus pada akhirnya dia balas dendam Balas dendam. dan terjadilah itu pertumpahan darah lah. Itu serem banget deh pokoknya. Aku aja bikin Kok bisa bisa? bikin seserem itu ya. Itu juga nggak tahu. Kok bisa sampai ke situ imajinasinya? Nggak tahu itu. Atau karena waktu itu baca buku apa, Nggak terus ada. nonton film Nggak ada. apa? Nggak ada. Karena aku selalu mulai dari judul. Aku punya judul aku simpan. Aku punya judul Rainbow Cake. Masa Rainbow Cake bikin tentang kue sih kan gitu kan? Kayak sesuatu yang unik apa ya? How you gitu. find judul dulu? Biasanya Nggak orang tahu. nulis Judul dulu. Ini saya ada satu judul, Ini saya belum bikin. Judul Udara, judul Sinar, judul Tidak Jatuh Cinta, judul. Saya pernah ngobrol juga, tapi dia bilang dia nulis dulu baru. Aku nggak judul nanti dulu. at the end Judul baru. nanti ditinggal aja. Nanti iseng-isengnya kita lagi di kafe di mana coret-coret gitu atau kepikiran, kayaknya iya deh, lanjut baru nulis. Nanti di tengah-tengah paling ceritanya berkembang ya, berubah atau apa, tapi judul itu tetap. Judul itu mau dibikin manis, isinya mau dibikin manis atau mau dibikin horor atau mau dibikin Apa romance ya? nggak tahu saya. Ya emang gitu. Ini ada. Kalau from time to time melihat apa ya? Melihat perempuan. Ini kan karena ini tokohnya perempuan semua ya. Itu ada perubahan nggak? Dari from time to time menulis. Nih, Mbak menulis, Reni menulis. Si perempuannya tokoh maksudnya. Maksudnya kan selama kan ini kan menulisnya mengenai perempuan semua. Iya, ya tokohnya perempuan lah, Tokohnya tokoh utamanya tokoh perempuan. utamanya Ya, karena kan. memang dia gampang dia kita- bisa dirasakannya sok-sok dibaper-baperin gitu loh. Jadi kayak Sinar ini kan perempuan nih, namanya Sinar namanya. Terus naksir sama orang tapi ketemunya di medsos gitu, di TikTok. Karena aku main TikTok kan. Jadinya dirasa-rasain gitu, terus kayaknya memang perubahannya tuh gak terlalu yang berubah, tapi tetap orang kalau baca buku saya, kalau mau baca gitu, pasti ini Reni banget deh. Ini Reni banget gitu loh, tahu. Bisa tahu karena orang kemudian kenal saya tahu orangnya kayak gini. Kan saya orangnya soliter banget. Saya soliter, nggak banyak temen. Temen ada, cuma tidak kongko-kongko ngopi-ngopi yuk, nggak, bukan. Saya memang sendiri gitu loh. Kemana-mana sendiri. Jadi ya mungkin pada tahu sih. Mas Yudi juga tahu aku kayak apa orangnya. Terus jadi bisa tercermin sih Di sini. Kalau perubahannya sih ya sama aja, biasa aja, sesuai cerita aja. Kalau emang dia mesti dia masih muda ya muda, kan kok tua nih dia pasang muda bikin muda gimana ya, ingat-ingat itu muda kayak apa misalnya dia jatuh cinta atau dia naksir orang ya, inget-inget aja gimana kita naksir tapi versi aku gitu. Sedangkan nggak fokus di satu misalnya cinta-cintaan atau apa gitu, enggak ya? Enggak. Pokoknya something yang di Enggak terlalu, malah orang pada kalau yang lagi mengkritik aku bilang gini, Reni bikin nulis tentang romance, ada romansnya lah, pasti adalah si cowok. Pastilah. Tapi kok udah segitu aja? Enggak, maksudnya enggak, aku enggak bisa, enggak mungkin bikin orang
sampai yang jatuh bukan yang cintanya cinta oke, tapi ada tiba ada adegan yang aduh gak mungkin deh. Kalau aku bukan aku deh. Dia tiba-tiba perempuan misal baju agak mungkin deh. Bukan aku deh. Tiba mereka bilang tuh sampai kok nggak kejadian apa-apa sih kata orang gitu. Ya lu aja yang bikin, aku bilang gitu. Dan itu mereka cuma paling gitu aja. Pasti sangat dingin banget gitu loh. Suamiku juga bilang gitu, dan memang itu terjadi terus. Dan memang nggak bisa dibuat-buat. Udah nggak bisa deh, lain kali harus lebih istilah vulgar lah gitu ya, lebih apa, masa iya sih orang pacaran terus apa kek gitu ya, ngapain kek, atau juga suami istri apa kek yang terjadi gitu. Enggak, masih sampai sekarang belum. Oh, berarti it's your type ya. Parah banget. Bukan karena nggak ada kemajuan, bukan karena kejadian, bukan karena itu pribadi kan. Enggak sih, cuman memang karakter kali ya, karakter orang. Jadi tapi nggak tahu penulis lain, aku nggak tahu. Penulis lain kan bisa ya, karena bisa, sampai tapi detailnya, kita bisa lihat juga emang orangnya kayak gitu, emang orangnya memang lebih romantis, open gitu-gitu, apa lebih apa gitu loh. Jadi emang nggak bisa dibohongin sih. Betul. Menurut aku sih ya nggak bisa dibohongin. Orangnya kayak gini, dia penulis misalnya kayak gini, pasti tulisannya walaupun mungkin ada yang pasti akan gitu ya, tinggal nanti kualitas ininya atau intensnya dia menulis. Kemudian aku kalau orang melihat tulisanku, oh iya Reni gini ada gitu. Ininya lah, apa spesialis. Jadi memang nggak semua bisa suka gaya aku. Cuman ada yang bilang, karena memang saya bukan sastrawan ya, biasa aja, bahasanya sih gampang dibaca. Ya itu yang saya gampang. bilang. Saya waktu melihat begini. Jadi nggak akan kerut-kerut kening banyak lah mikir gitu kan. Ya nggak usah terlalu ini, walaupun nanti ceritanya bisa ini bercandanya kemana gitu. Katanya terus, sih. Kemudian karena emang kemampuannya segitu gitu, nggak bisa tiba-tiba aku bikin apa gitu yang nggak mungkin gitu loh. Yang simple. Ya, tapi ada background sastra nggak menulis? Aku nggak ada. Aku kuliahnya kuliah film sih. Aku kuliahnya kuliah film, tapi juga cuma kan lingkunganku penulis, jadi mungkin jadi kita banyak mungkin ngobrol, atau pas kita nonton teater kita suka, kita pasti dulunya itu kan seneng hadir di dunia itu kan, di undangan kesenian atau apa, mungkin itu ada pengaruh sedikit. Tapi tetap aja kalau lo bodoh ya bodoh aja gitu, menurut aku sih, tanda kutip ya. Bodoh bukan bodoh nggak ini deh, bukannya nggak mau belajar, emang kalau saya pribadi sih nggak kepengen ya, maksudnya tiba-tiba berjuang gitu, googling atau riset. Aku bukan yang periset gitu. Tapi bagus. Banyak yang aku nggak periset, bukan periset yang. Tapi saya pernah melihat loh, dia karena aku bukan sekolahan, menurut aku saya bukan sekolahan gitu loh. Mungkin ada yang beda loh tulisan orang yang sekolahan, yang berpendidikan, yang memang S2, S3 atau S2 lah, tapi dia terus pengen nulis gitu, bagus, pengen ada kan bakat. Itu berat. Tapi dia nulisnya berat. Tapi ya mungkin lebih jelas lah, lebih betul mungkin. Enggak, ini menulis atau pokoknya yang aku selalu bilang gitu. Seni begini kan is nothing right or wrong kan. Iya. Enggak, bukannya salah atau ini benar. fiksi lagi. Ini fiksi kan pula. Pula. Jadi lebih dilihat dari ini yang nulis dan orang mungkin pada kaget. Kayaknya pertama deh kolaborasi nulis itu yang Rainbow Cake tuh sama teman ini juga nggak sengaja kenal. Orang tuh katanya nggak pernah ada kolaborasi menulis, paling antologi. Jadi satu-satu puisi atau cerpen pertama, cerpen kedua, tiga gitu. Nah ini bener-bener nulis bawor. Caranya itu, wah itu memang berat banget. Jadi emang awalnya aku dulu sampai selesai kita ngomong aku dulu, terus nanti baru masuk ke dalam, nanti ada editornya suamiku, aku nggak percaya orang lain, harus Norka. Dan itu nggak bisa tahu tulisan aku yang mana, tulisan Christian yang mana, nggak ada yang tahu. Editornya nggak bisa ini. Dan tapi orang pada kok bisa sih, egonya di mana? Enggak, gue bilang aku sih memang udah belakangnya juga sama RB ini. Tapi ini agak dia nggak terlalu banyak sih, tapi kita berdua sih. Berarti ini apa yang kita baca kita nggak tahu ini tulisannya siapa dan siapa. Tapi kita memang itu yang paling berat adalah behind the scene memang. Prosesnya itu drama lah, apalah gitu. Ya inilah namanya seberapa... beda. Dan aku masih cocoknya sama cowok ya, belum sama cewek nih. Nah, masih sama cowok nih. Bisa diduga. Aku nggak bawa sih novel Rainbow Cake-nya. Dan
kebetulan sama suami malah enggak, orang pada bilang kayak almarhum kenapa? Radar Pancadana atau Mas Tejo bilang, loh kok bukan sama suami sendiri? Nggak tahu ya, pebun jodoh, aku bilang gitu. Nggak bisa kali ya. Nggak tahu. Karena egonya kalau berantem Nggak bahaya. tahu deh. Udah siap, udah aku siapin judul. Kok aku coba kok nggak bisa? Kayak feelingku, enggak deh, pasti Noka nggak bisa masuk deh nih, aku bilang gitu. Nah, ini kan kalau kita bermitra begini, nulisnya berdua, ini gimana cara, kan kita nggak tahu yang ini egonya seperti apa, ini Nggak seperti tahu, apa. tapi Dalam hal nggak menulis tahu. kan, Aku beruntung aja selama ini dapat dia sama ini klop aja. Jadi kita ngomongin di WhatsApp. Video call malah nggak jarang gitu loh. Kok ini masih bisa ketemu ya. Ini dia agak sulit, dia sibuk di mana sih Buma. Dia penulis horor dia. Dia di Gramedia banyak di bukunya. Iya. Terus ngajak ketemu di Facebook juga, kenalan juga yang di Facebook gitu loh, kenalnya di. Terus kemudian aku tanya dia ngajak, aku bilang aku lagi nulis ini nih, suka posting kan. Aduh kok buntu ya, lagi nulis ini. Ini aku ikut Mbak gitu, dia bilang gitu. Tunggu ya, aku udah bikin berapa, lu baca deh ya gitu. Terus dia coba masuk, terus aku masuk lagi ke dalam dia. Itu bisa berantakan gitu, seru sih, asik. Bagus. Dan apa ya, mungkin dia udah tahu ini aku kali, udah tahu kacau-kacaunya aku. Terus aku udah tahu juga bercandaannya dia kayak apa. Terasa sih aku baca beberapa buku dia yang horor itu, kayak gini orangnya.